Halo kawan-kawan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat ketemu lagi, selamat berjumpa lagi teman-teman dengan saya di Rayudi Channel. Nah ini kawan-kawan, mobilnya Grand Livina, penyakitnya putus fan belt ya kawan-kawan ya. Mobilnya Nissan Grand Livina, jadi persoalannya putus fan beltnya gara-gara macet di water pump. Putus ini gara-gara macet di water pump, jadi putus. Kita ganti aja langsung ya bro. Ini ada ukurannya, bawa contoh ya bro, untuk belinya bawa contoh. Oke kawan-kawan, jadi biar supaya lebih memahami, lebih paham, ini saya bikin pakai semacam diagram ya. Jadi saya membuat gambar supaya teman-teman bisa memahami, karena posisi pemasangannya itu kan agak tertutup ya, jadi kamera agak sulit untuk dijangkau. Tapi saya akan coba ini membuat gambar untuk susunan apa aja yang terhubung dengan fan belt dan tali kipas tersebut. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau Grand Livina itu hanya menggunakan satu fan belt ya teman-teman. Jadi ada kan mobil-mobil tertentu atau tipe mobil yang lain yang menggunakan 2 atau 3 fan belt. Tapi karena kita topik pembahasannya Grand Livina, jadi Grand Livina itu hanya memakai satu fan belt atau satu tali kipas. Jadi kalau seumpamanya tali kipas itu putus, maka akan terjadi error ya. Error itu dalam artian akan bermasalah di water pump atau di suhu mesin akan panas, dinamo ampere tidak akan mengisi ya, alternator tidak akan mengisi, maka di panel itu akan menyala, dan kemudian AC juga tidak akan berfungsi dengan hanya angin aja, tapi kompresor tidak akan jalan. Nah, jadi ini saya bikin gambar biar teman-teman mudah untuk memahami. Diperhatikan aja ya teman-teman ya. Dan lupa dan R. Jadi di sini kita bikin puli krek as ya teman-teman ya. Nah, kita bikin puli krek as. Ini puli ya. Puli krek as ya. Oke, nah di atas puli krek as ini ada water pump. Nanti kita akan lihat susunan fan belt ya, kemana aja ya. Nah ini water pump ya, water pump. Lalu di sini samping puli ini ya, yang di sini ada kompresor AC. AC ya, kompresor AC. Kemudian di sini ada bearing tensioner. Ini untuk setelan tali kipas. Di sini ada bautnya, baut 13 atau mur 13. Kemudian di samping sebelah kanan sini ada setelan menggunakan juga sama baut 13. Jadi 13 kuncinya yang kita pakai. Nah, kemudian di atas sini ada alternator. Sinilah kira-kira ya. Nah, mungkin ini tidak bisa spesifik ya, tidak bisa akurat banget karena saya hanya menggambar, hanya mengkira-kira, tapi intinya ini jalurnya si fan belt yang mesti kita pahami ya teman-teman ya. Ini alternator ya, berarti ini ampere ya.
pengisian ya, dinamo ampere. Oke, sekarang gimana kita mau menyambung si fan beltnya ini? Seumpamanya putus, terus tiba-tiba kita bingung ini gimana ya menggantinya, urutannya seperti apa ya, karena dia cuma menggunakan satu fan belt. Kalau 2 atau 3 mungkin lebih mudah kita menandainya. Oke teman-teman, jadi fan belt itu dia dari puli utama ya. Ini saya pakai spidol merah aja supaya teman-teman mudah memahami ya. Jadi dia begini modelnya. Ini bagian dalam ya, yang saya taruh di sini, ini bagian dalam yang ada gerigi ya, bukan yang polos ya. Oke, ini gini fan beltnya, ini dari puli kerak as ke AC. Oke, terus kemudian dia ke sini ke bearing tensioner, kemudian dia ke sini ke dinamo ampere, turun lagi, terus dia ke sini ke water pump, dia kembali ke sini. Nah, jadi ini untuk sisi luarnya fan belt ya. Ini nempel di sini sebab ini bearing tensionernya tidak pakai gerigi, jadi dia lewatnya di sini. Nah, sedangkan yang menggunakan gerigi yang untuk ketemu langsung dengan fan belt ya ini yang di dalam ya, saya bikin begini aja ya supaya teman-teman mudah ya. Ini semacam gerigi ketemu lagi di sini fan belt yang ada giginya. Jadi jangan terbalik masangnya kawan-kawan ya. Ini sama semua. Nah, untuk water pump sama dengan ini, sama dengan bearing tensioner. Jadi dia diambil dari luar, bagian luarnya si fan belt. Nih, yang bagian giginya di dalam. Ini semua. Ini maksudnya jalur godnya itu ya, tali kipas. Nah, ini bagian dalam ya kawan-kawan ya. Nah, ya begitu deh terus sampai ke atas kira-kira. Jadi waktu ini berputar, mesin berputar, ini semua akan berputar. Nah, kemudian untuk penyetelan tali kipasnya, atau teman-teman misalnya kepengen ganti baru sendiri, bisa di rumah gampang aja. Teman-teman cukup buka yang ban sebelah kanan, buka pelindungnya, ada cover di situ. Kemudian teman-teman begitu melihat ini, maka ini yang teman-teman kendorin. Nah, ini ya mur 13 ini kendorin. Nah, setelah ini kendor, di samping sini ada baut 13 juga sama yang tadi pertama sudah saya jelaskan, ini juga kita kendorin. Nah, jadi waktu ini kita kendorin, otomatis ini akan mundur dia. Jadi pada saat ini kita kendorin, si fan belt si tensioner ini, bearing tensioner ini akan mundur. Nah, artinya dia bergerak ke sini, baru kita bisa pasang fan beltnya. Nah, setelah fan belt terpasang, kita akan menyetel lagi. Berarti ini kita kembali ya, kita mengencangkan posisi ngencengin ya. Dengan posisi mur ini belum kita kencengin dalam kondisi kendor. Setelah ini didorong kencang, kalau diputar kencang ini dia maju berarti. Nah, maju mendorong fan belt ini. Baru kita melihat di sini celahnya, atau kita melihat di sini ukurannya ya. Jadi tidak boleh terlalu kencang, tidak boleh terlalu kencang, tidak boleh terlalu lembek. Artinya tidak boleh banyak ini ya spasinya. Jadi harus pas. Yang jelas yang paling penting itu jangan kekencangan. Sebab kalau kekencangan nanti bisa merusak bearing. Nah, kawan-kawan, jadi ini adalah bagaimana cara kita memasang fan belt pada mobil Grand Livina. Silakan teman-teman mencoba. Semoga berhasil. Oh iya, satu lagi ya teman-teman ya, sebelum teman-teman mengganti fan belt, jangan lupa untuk memeriksakan semua bagian-bagian ini ya. Baik dinamo ampere, kita harus putar dulu sampai kita memastikan bahwa tidak ada terjadi macet di sini. Kita juga harus memutarkan water pump, pastikan pokoknya ini 1, 2, 3, 4 bagian ini kita harus periksa. Ini diputar pakai tangan bisa,
puli kompresor bisa kita putar ya, pakai jari bisa dia berputar. Ini harus enteng. Ini bearing tensioner juga kita harus putar biar enteng. Jadi semua ini 4 bagian ini adalah bagian yang harus kita cek pada saat kita ingin mengganti fan belt. Itu kawan-kawannya paham ya. Artinya kalau ada yang terjadi kerusakan atau macet, itu yang dibetulin dulu baru fan beltnya diganti. Sebab kalau tidak, nanti fan belt baru akan putus lagi. Oke kawan-kawan, saya rasa cukup sekian aja. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan salam sukses selalu buat teman-teman semuanya. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi di Rayu di channel. Bye.